Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pendidikan dan pembelajaran multiliterasi di sekolah dasar. Yang pertama, kita akan membahas dulu apa itu multiliterasi. Multiliterasi adalah pendekatan pendidikan yang memperluas konsep literasi untuk mencakup kemampuan memahami dan memproduksi berbagai bentuk teks dalam konteks sosial yang beragam. Tujuannya sendiri menyiapkan siswa agar dapat menghadapi perubahan dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Mengapa multiliterasi penting? Kemampuan literasi siswa menjadi lebih luas. Multiliterasi bukan hanya melibatkan keterampilan membaca dan menulis, tapi juga termasuk keterampilan visual, digital, dan media. Hal ini membuat siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen dan kritikus yang berpikir kritis terhadap berbagai media bermanfaat bagi perkembangan karakter siswa. Multiliterasi tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi, tapi juga mengembangkan karakter siswa. Aktivitas yang menantang dalam pembelajaran menulis dapat membantu siswa membangun karakter positif dan meningkatkan kreativitas mereka. Oke, sekarang kita bahas prinsip dasar pendidikan multiliterasi. Yang pertama ada inklusivitas, yaitu menghargai keragaman latar belakang budaya dari sosial siswa. Nah, apa sih maksud dari keragaman latar belakang budaya dan sosial siswa itu sendiri? Nah, latar belakang budaya sosial yang dimaksud adalah siswa sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Nah, mungkin ada beberapa contoh dari menghargai keragaman itu sendiri. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, berteman dengan siapa saja. Nah, berteman dengan siapa saja tuh mendorong siswa untuk menjalin pertemanan tanpa membedakan latar belakang. Ini membantu memperluas jaringan dan membangun empati antar siswa. Nah, yang ketiga itu saling tolong menolong. Keempat, mendengarkan dengan sopan. Nah, mendengarkan dengan sopan itu siswa diajarkan untuk mendengarkan teman-teman yang berbicara tanpa memotong pembicaraannya. Hal ini penting untuk menunjukkan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Terus prinsip dasar pendidikan multiliterasi yang kedua yaitu konteks yang relevan, yang isinya menyajikan materi pembelajaran sesuai dengan konteks kehidupan nyata siswa. Nah, contohnya seperti apa sih dari konteks kehidupan nyata siswa itu? Yang pertama, contohnya siswa bisa mempelajari dengan cara proyek berbasis lingkungan hidup. Siswa melakukan proyek tentang pengelolaan sampah di lingkungan sekitar mereka. Siswa mengamati dan menganalisis masalah sampah di sekolah ataupun di rumah. Nah, manfaatnya itu sendiri, siswa belajar tentang dampak lingkungan dan pentingnya pengelolaan limbah, serta dapat merancang solusi praktis yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, prinsip dasar pendidikan multiliterasi yaitu kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Mendorong kerjasama antar siswa melalui diskusi, proyek, dan praktik. Nah,
Contohnya dari diskusi proyek dan praktik itu ada yang paling sederhana ya, yaitu kegiatan piket kelas. Siswa dapat secara bergiliran bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelasnya masing-masing dan lingkungan sekolah. Manfaatnya mengajarkan siswa tentang tanggung jawab bersama dan pentingnya kerjasama dalam menjaga lingkungan serta meningkatkan interaksi sosial di antara mereka. Selanjutnya kita akan membahas penerapan multiliterasi di sekolah dasar. Salah satunya ada pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif di sini menggunakan video gambar dan permainan edukatif untuk memperkenalkan konsep baru. Nah, yang kedua sebenarnya tuh dua cara ini tuh berhubungan. Yang kedua tuh proyek kolaborasi, membuat proyek kelompok seperti penelitian sederhana, poster atau video pendek yang melibatkan berbagai literasi. Nah, mungkin sekarang saya akan memberikan bagaimana sih cara penerapan multiliterasi di sekolah dasar. Simak ke video ini ya. Kegiatan sehari-hari. Halo teman-teman, namaku Kipin. Ayo kita mengenal jenis kegiatan sehari-hari bersama-sama. Tidur. Sleep. Bangun. Wake up. Masak. Cook. Olahraga. Exercise. Makan. Eat. Minum. Drink. Lari. Run. Jalan. Walk. Bicara. Speak. Dengar. Hear. Belajar. Study. Main. Play. Mungkin dari video tersebut yang dapat kita pelajari, siswa dapat melakukan penelitian sederhana, juga mengamati, juga kolaborasi bersama teman-teman. Lanjut ke tantangan dan solusi dari pembelajaran multiliterasi. Yang pertama, tantangannya itu sendiri. Tantangannya yaitu ketersediaan teknologi, keterbatasan sumber daya, dan juga perbedaan kemampuan siswa. Nah, maksudnya tuh apa gitu kan Pak Arik ya? Ketersediaan teknologi di sekolah tuh yang seperti kita tahu ya, jarang, masih gimana ya bilangnya? Mungkin ada beberapa sekolah yang masih kurang dalam menyediakan teknologinya gitu. Tidak mengikuti perkembangan zaman dikarenakan yaitu keterbatasan sumber gitu. Bagaimana ini pemerintah gitu kan? Kita lihat aja di periode sekarang gitu. Nah, sekarang perbedaan kemampuan siswa. Siswa itu berbagai macam
eh, kemampuan gitu. Ada anak yang inisiatif, ada anak yang bisa tapi malu-malu, ada anak yang benar-benar tidak bisa. Nah, itu pun menjadi tantangan tersendiri gitu bagi kita calon pendidik. Mungkin dari solusi yang ada di atas, bagaimana sih cari solusinya? Kita sebagai calon pendidik melakukan pendekatan bertahap, menyediakan berbagai sumber yang kita miliki, juga menyediakan teknologi yang kita miliki juga, dan saling bekerja sama dengan orang tua siswa masing-masing. Sekarang kita simpulkan dari yang sudah kita bahas tadi, multiliterasi secara garis besarnya menyiapkan generasi yang tangguh, kritis, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena tadi karena pembelajarannya tersendiri sudah menggunakan video, sudah menggunakan sumber-sumber yang tidak ada maksudnya tidak bisa dipegang gitu ya. Kita hanya bisa melihat dan juga mendengarkan itu sebagai siswa. Nah, dengan menerapkan pembelajaran multiliterasi, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan dunia yang beragam dan berbasis teknologi. Oke, mungkin sekian yang dapat saya bahas. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.